Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ada 3 hal yang kita ambil. Yang pertama, la yastahqirul wirda illa jahul. Tidaklah menganggap remeh, tidaklah menganggap inting akan wirid kecuali orang yang sangat bodoh. Bahkan Al-Habib Abdurrahman As-Sabab berkata, man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid, maka dia itu adalah kera, monyet atau warik jar kita. Wa man laisa lahu azkar falaisa yuzkar. Orang yang tidak ada punya zikir, maka dia tidak akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan wirid itu? Sebagian ulama mentakrifkan, mendefinisikan wirid itu huwal hissatu minat ta'atin nafilah allati tulzimu nafsaka biha fi awqatin makhsusat karaka'atin minan nafilah wa qira'atil Qur'an wa kaltizam bi azkaris sabah wal masa. Wirid itu artinya bagian dari taat-taat yang sunat, yang mana engkau melazimkan diri engkau dengannya pada waktu-waktu tertentu. Ibadah-ibadah sunat yang kita lazimkan diri kita memperbuatnya pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu disebut wirid. Contohnya karaka'atin minan nafilah, seperti beberapa rakaat dari sembahyang sunat. Wa qiraatil Qur'an, seperti baca Quran. Dan seperti melazimi zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Nah, itu contoh wirid tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila wirid itu dianggap inting, artinya dianggap inting itu hendak dikerjakan kah, hendak perai kah. Nah, maka ini orang adalah jahul, bersangatan jahil. Wirid itu punya pengaruh yang besar dalam membentuk jiwa seseorang. Wirid punya pengaruh yang besar dalam membentuk akhlak seseorang. Karena wirid itu antara lain adalah melatih disiplin seseorang. Disiplin seseorang. Orang yang punya wirid itu biasanya orang yang tepat janji. Orang yang punya wirid ini kalau berjanji bisa dipercaya. Karena dia sudah terbiasa tepat waktu. Kan misalnya jam sekian baca ini. Karena habis ini dia baca ini. Habis ini dia sembahyang ini. Itu sudah jadi pekerjaan hariannya. Nah, dengan demikian terbentuk disiplin dirinya mengerjakan sesuatu kebaikan. Nah, orang seperti ini hidupnya dalam masyarakat pun disiplin. Dalam masyarakat pun orang ini tepat waktu, tepat janji. Karena sudah dididik oleh wirid itu sendiri. Nah, kalau orang itu tidak punya wirid, nah ini kada punya wirid. Orang pemandirannya kada kau dipakai. Janjinya banyak luputnya. Karena dia untuk urusan dirinya pun kada punya waktu yang tetap. Kada punya waktu yang tetap, kada punya disiplin. Sehingga janjinya banyak lewat. Di masyarakat hidupnya kada disiplin. Karena kada punya wirid dalam hidupnya. Nah, jadi wirid itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap inting. Itu punya pengaruh yang besar dalam mendidik diri kita sendiri. Al-wirdu ala thalathati aqsam. Wirid itu ada 3 macam.
Wirdu umumil muslimin. Yang pertama wirid umumnya kaum muslimin. Wirid umum bagi orang-orang Islam. Artinya ini orang kadang mempunyai pembimbing yang khusus. Orang ini kadang mempunyai guru yang khusus. Nah, ini disebut dengan awamul muslimin. Nah, wiridnya mereka itu sarful awqat fi anwa'il ibadat, menggunakan waktu-waktu pada macam-macam ibadat. Wa ibadatuhum, ibadat mereka itu orang awamul muslimin, baina dzikrin wa du'a wa salatin wa siyam wa ghairiha. Wiridnya zikir, doa, salawat, puasa dan lain-lain. Artinya orang awamil muslimin ini bila mana ada anjuran-anjuran Rasulullah dari hadis-hadis Nabi tentang amalan-amalan yang dibaca, sembahyang-sembahyang yang dikerjakan, baca dan lazimkan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Nah, ini sudah jadi wirid bagi mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya wirid yang utama dilakukan oleh kaum muslimin, muslimat, salat sunat witir. Nah, ini salat sunat witir. Apabila kita melakukan sembahyang witir dan ingin kita jadikan salat witir ini wirid kita, pertama kita ambil dulu berapa jumlah bilangan rakaatnya. Karena salat witir ini mulai 1 rakaat boleh sampai 11 rakaat. Pilih mana kira-kira yang mampu untuk diteruskan. Paling sedang misalnya 3. Nah, ambil 3. Setiap malam 3 rakaat witir. Setiap malam 3 rakaat witir. Nah, jangan berubah karena kadang-kadang rakaat, kadang-kadang kita karena rajin bisa sampai 11 rakaat. Nah, jangan kayak itu. Tekan-tekan kita perai sama sekali. Nah, itu kalau jadi wirid ngarannya. Wirid ini tertentu. Kita ambil 3. Kita ambil 3. Nah, kemudian cari waktu khusus. Apabila kita melaksanakan sembahyang witir itu yang bisa selalu dikerjakan. Misalnya habis sembahyang Isya. Nah, habis sembahyang Isya. Ini setiap malam witir kita laksanakan habis sembahyang Isya. Kalau itu waktu yang kita pilih. Kalau kita ambil misalnya habis tengah malam atau menjelang subuh jam 3. Nah, jam 3, tiap malam jam 3. Nah, itu wirid. Jadi sembahyang witir itu jadi wirid kita. Nah, wirid yang utama daripada sembahyang sunat itu adalah witir. Karena kedudukan witir ini mendekati fardu. Lebih daripada qabliyah ba'diyah. Lebih daripada sembahyang tarawih. Besarnya pahala sembahyang witir ini. Jadi sembahyang sunat yang utama kita jadikan wirid terlebih dahulu adalah witir. Nah, habis witir itu sudah kita aktif, kita ambil 3, kita ambil melaksanakannya habis sembahyang Isya. Nah, itulah yang kita kerjakan dulu. Tiap malam sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, demikian jadi pekerjaan kita. Nah, maka si witir ini jadi wirid kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau sudah witir kita olah wirid, dijadikan wirid. Nah, selanjutnya sembahyang rawatib. Mulai sunat subuh. Nah, itu sunat subuh. Nah, kemudian lagi sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Bagi yang belum pernah punya wirid ini cukup ambil 2 dulu.
Qabliyah zuhur itu 2, ba'diyahnya 2. Lebih baik itu daripada kadang-kadang tadi. Daripada kadang-kadang. Nah, biar 2, cuma selalu 2, sebelum zuhur 2, habis zuhur 2. Nah, sebelum asar, nah ini kadada qabliyah nang kuat. Habis maghrib ambil 2, habis isya ambil 2. Nah, jadi 10 rakaat jadinya. Nah, 10 rakaat ini dijadikan wirid. Sedikit tapi jadi wirid itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada yang kadang-kadang tadi. Ahabul a'mal ilallah adwamuhu wa in qall. Allah paling suka amalan kita yang terus-menerus walaupun sedikit. Sunat subuh 2, qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Nah, ini dulu wirid. Nah, bila sudah ini mantap, sudah kukuh, sudah menyatu dengan diri kita, tambahin yang lain. Misal qabliyah asar 4 rakaat, karena yang biasa belum zuhur 2 jadi 4 rakaat, ba'diyah zuhur yang dulunya 2 jadi 4 rakaat. Nah, tambahi. Tapi mantapakan dulu yang kita kira-kira bisa untuk mengekalkannya itu. Nah, habis itu sembahyang duha. Sembahyang duha kita jadikan wirid. Sembahyang duha kita jadikan wirid. Kita ambil berapa rakaat kira-kira yang mampu? 2. Waktunya jam berapa? Nah, sembahyang duha ini boleh mulai jam 6 lewat sedikit sampai zuhur. Nah, pilih waktunya yang mana kira-kira bisa disiplin tiap hari. Misal ambil waktunya jam 8. Nah, tiap hari jam 8 2 rakaat, tiap hari jam 8 2 rakaat, tiap hari jam 8 2 rakaat. Nah, ini disukai Allah. Jadi wirid. Baca Quran. Malam kita ambil waktunya, misalnya antara maghrib isya. Surah apa yang dibaca? Misal kita pilih surah utama, surah-surah yang utama Yasin, surah As-Sajdah, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Cukup 4 dulu. Berjalan terus menerus 4 rakaat, 4 surah ini tiap malam antara maghrib isya. Nah, supaya ini 4 surah jadi wirid kita. Nah, habis itu kena zikir pagi, zikir petang hari. Ini cukup kita ambil salah satu di antara ratib, misalnya ratibul haddad habis subuh, ratibul haddad habis asar, atau ratibul atas subuh, ratibul atas asar. Pilih salah satunya. Jadi jangan terlalu berat berdahulu karena kewalahan. Jangan langsung ambil banyak, tunggu dikitan, bertahap. Karena bertahap supaya ada berisi wirid. Nah, ada berisi wirid.